Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi. Untuk video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran apa itu proposisi, kombinasi proposisi, dan gerbang digital. Untuk materi yang pertama yaitu proposisi. Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang mempunyai arti penuh dan utuh. Proposisi sangat berguna saat menyusun sebuah teks. Dengan adanya proposisi, seseorang dapat membuat sebuah teks yang bisa menunjukkan benar atau salah. Hal ini akan membantu dalam komunikasi sehari-hari dengan orang lain. Jenis-jenis proposisi ada dua. Yang pertama, proposisi tunggal adalah proposisi yang hanya mengungkapkan satu pernyataan saja karena hanya terdiri dari satu subjek dan predikat atau kalimat tunggal. Adapun untuk contoh proposisi tunggal, misalnya anjing adalah hewan peliharaan. Yang kedua, proposisi majemuk adalah proposisi yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih proposisi tunggal, di mana kalimat pernyataan tersebut sekurang-kurangnya didukung dua pola kalimat. Proposisi majemuk juga dapat diartikan sebagai proposisi yang terdiri dari satu subjek dan dua predikat. Unsur pembentukan teks proposisi yaitu ada tiga. Yang pertama subjek, predikat, dan kopula. Subjek khususnya yang disebutkan dalam kalimat preposisional dapat berupa objek, tempat, orang, atau peristiwa. Yang kedua predikat yaitu hal-hal yang dinyatakan dalam subjek. Yang terakhir kopula atau kata penghubung adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Berikut adalah contoh kalimat proposisi dengan bagian-bagian penyusunnya. Dari kalimat semua manusia akan mati dapat dijelaskan bahwa subjek kalimat adalah manusia. Predikat kalimatnya adalah mati dan kata adalah dapat disebutkan sebagai kopula. Kata semua dalam kalimat itu adalah bilangan. Untuk pembahasan kedua yaitu kombinasi proposisi. Kombinasi proposisi ini merupakan proposisi majemuk. Dapat dibentuk dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika. Operator logika dasar yang digunakan adalah dan, atau, dan tidak. Dua operator pertama dinamakan operator biner, karena operator tersebut mengoperasikan dua buah proposisi. Sedangkan operator ketiga disebut operator unit, karena ia hanya membutuhkan satu buah proposisi. Dalam logika dikenal sebuah operator seperti dijelaskan dalam tabel berikut. Di sini ada negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi dan biimplikasi. Bentuk dan simbolnya boleh dilihat oleh teman-teman. Contoh kalimat proposisi. Diketahui proposisi berikut. P. Hari ini hujan. Q. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka konjungsi P dan Q adalah hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Disjungsinya hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Negasinya hari ini tidak hujan. Implikasinya jika hari ini hujan maka murid-murid diliburkan dari sekolah. Implikasinya hari ini hujan jika murid-murid diliburkan dari sekolah. Tabel kebenaran ada di sini ada 4. Yang pertama disjungsi dan konjungsi. Yang ketiga biimplikasi dan implikasi. Yang pembahasan ketiga gerbang digital. Apa itu gerbang digital? Dalam elektronika digital sering disebut gerbang-gerbang logika. Gerbang tersebut merupakan rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal, merupakan masukan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran. Gerbang ini merupakan rangkaian digital dua keadaan, karena sinyal masukan dan sinyal keluaran hanya berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Dengan demikian, gerbang sering disebut rangkaian logika karena analisisnya dapat dilakukan dengan aljabar Boole. Yang pertama ada gerbang dasar N. Gerbang N memiliki dua atau lebih saluran masukan dan satu saluran keluaran. Keadaan keluaran gerbang N akan satu tinggi jika dan hanya jika semua masukannya dalam keadaan satu. Hubungan antara masukan dan keluaran pada gerbang N tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Berikut ada simbol dan tabel kebenaran gerbang N. Di sini juga ada animasinya ya teman-teman.
Yang kedua, gerbang dasar OR. Gerbang OR memiliki 2 atau lebih saluran masukan dan 1 saluran keluaran. Keadaan keluaran gerbang OR akan 1 tinggi jika dan hanya jika ada salah satu masukannya dalam keadaan 1 tinggi. Hubungan antar masukan dan keluaran pada gerbang OR tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang OR. Di sini juga ada animasinya ya teman-teman. Yang ketiga, gerbang dasar NOT hanya memiliki 1 dasar dan 1 keluaran. Penyangkalan dengan kata tidak. 1 sama dengan 0 dan 0 sama dengan 1. Berikut ini adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang NOT. Yang keempat, gerbang NOT N. Gerbang N yang diikuti dengan gerbang NOT menghasilkan gerbang NOT N. Gerbang NOT N dapat dituliskan sebagai berikut, seperti di gambar. Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang N atau NOT N. Yang kelima, gerbang NOR atau NOT OR. Gerbang OR yang diikuti dengan gerbang NOT menghasilkan gerbang NOR. Gerbang NOR dapat dituliskan sebagai berikut. Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang NOR atau NOT OR. Yang keenam, gerbang XOR. Gerbang XOR pada mulanya hanya memiliki 2 masukan dan 1 keluaran yang dinyatakan keluaran gerbang XOR akan bernilai 1 apabila inputannya berlainan dan bernilai 0 jika inputannya sama. Berikut ada simbol dan tabel kebenaran gerbang XOR dan animasinya. Yang terakhir, gerbang XNOR. Gerbang XNOR sebenarnya adalah sebuah gerbang hasil dari gabungan 2 buah gerbang, yaitu gerbang XOR dan gerbang XNOR. Penggabungannya dengan cara menghubungkan output gerbang XOR dengan gerbang XNOR. Dengan kata lain, gerbang XNOR adalah kebalikan dari gerbang XOR. Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang XNOR. Sekian dan terima kasih. Jika ada penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.